satu ekor dan yang satunya lagi 2 ekor. Dan inilah teman kita yang baru lagi, yaitu Giant Trevally guys. Termasuk ikan yang rakus banget guys kalau makan. Hai Nakama Squad. Nah, kembali lagi nih di vlog Nakama Aquatics. Jadi hari ini Mimin mau ngambil paket di stasiun ya. Jadi sekarang masih sore hari guys. Ya, jadi memang kalau masalah ngambil ikan atau kura-kura di stasiun, Mimin lebih pilih sore hari. Nah, yaudah, tanpa berlama-lama, yuk kita berangkat sekarang. Ya, Mimin udah sampai di stasiun Sidoarjo dan waktunya kita bakal ngangkut paketnya. Jadi guys, Mimin udah sampai di rumah dan ini adalah penampakan dari packingnya atau packagingnya ya. Bungkusnya lumayan besar sih. Ya udah kita langsung gunting aja. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung unboxing. Oke, kita langsung buka. Ini unboxingnya Mimin pakai gunting aja ya, karena Mimin rasa cukup pakai gunting. Guys, jadi inilah penampakan Giant Trevally. Halo guys, tapi di sini ya karena ini emang di packaging ya, jadi emang nggak terlalu kelihatan. Dan kamu bisa lihat sendiri, ini isinya ada 2 kantong ya. Kamu bisa lihat sendiri, ini ada 2 kantong. Dan Mimin angkat lagi satunya. Nah, yang satunya ini isinya ada 2 ekor guys. Ya, kamu bisa lihat ada 2 ekor. Jadi yang satu tadi 1 ekor dan yang satunya lagi 2 ekor. Nih, Mimin tunjukin dari samping ya. Nah, ini Mimin tunjukin lebih dekat lagi. Mungkin buat kamu yang penasaran gimana sih penampakan Giant Trevally kalau dari samping waktu masih di packaging. Nah, kayak gini nih. Jadi ini paketnya seingat Mimin dikirim Selasa siang dan nyampenya pun Rabu siang guys. Jadi sekitar ya 1 harian lah. Dan daripada berlama-lama ya, takutnya mereka bakal stres. Jadi mending kita bakal lepas mereka ke akuarium ya. Jadi nggak terlalu berlama-lama di sini. Dan takutnya beresiko juga guys kalau nggak segera di unboxing ya. Ya udah, yuk langsung kita pindahin mereka ke akuarium ya. Jadi sebelum kita pindahin ke akuarium, Mimin mau aklimasi dulu guys ya di sini. Jadi fungsinya untuk menyetarakan suhu air yang ada di kantong plastik dengan suhu air yang ada di akuarium guys. Jadi ikannya itu nggak kaget. Oke, Mimin angkat dulu. Dan cukup besar guys untuk diangkat dengan 1 tangan ya. Oke, semoga muat ya. Oh, muat guys, ternyata guys. Oke, kita taruh pelan-pelan. Dan yang penting jangan dibanting guys. Oke, kita turunkan pelan-pelan. Nah, jadi aklimasi ini ya lamanya sekitar 10-20 menitan lah ya. Jadi kita harus bersabar supaya ikannya tadi nggak kaget guys. Mimin sambil liatin lagi tuh, kamu bisa lihat ikannya kayak gitu. Kalau tadi kan kita ngelihatnya tanpa lampu ya. Nah ini karena ada lampu, mungkin kamu bisa lebih jelas ngelihat ikan ini guys. Tuh ada 3 ekor ya, 1, 2. Nah ini yang 2 ekor. Kita lihat dari samping ya. Waduh guys, ternyata malah mantul warnanya. Oh itu guys, tuh. Tuh, kamu bisa lihat nggak? Tadi ada mata-mata tuh. Ada mata. Nah, mata-mata tersebut ternyata adalah matanya Giant Trevally guys. Ya nampaknya mereka mojok di bagian samping sananya ya. Dan ini yang satunya nggak kelihatan deh kayaknya. Oh itu guys. Om, mau ngapain?
Nah itu, kayaknya ya mereka emang masih beradaptasi ya guys. Maklum, hewan-hewan baik ikan maupun kura-kura yang baru datang pasti butuh beradaptasi di tempat barunya guys. Oke, ya udah kita tunggu dulu. Sebenarnya bukan di sini sih guys tempat Giant Trevally bakal meminta taruh, tapi di akuarium yang ada di kamar guys. Nah, kamu mungkin tahu kan yang ada archer fish-nya itu. Nah, Mimin taruh di situ. Ini hanya sekedar tempat aklimasinya saja guys. Sambil nunggu 15-20 menitan, Mimin jadi kepikiran. Nih, kamu pasti tahu dong di vlog sebelumnya Mimin kasih sabo ini dengan ikan lele guys yang masih hidup. Dan ternyata udah dimakan guys, hingga airnya jadi keruh kayak gini. Tuh, keruh banget kan? Dan sebaiknya kita langsung kuras airnya ini ya, semua dengan keran. Oke. Tapi sebelum itu kita angkat sabo dulu guys, supaya ya nguras akuariumnya lebih mudah lah. Punten mamang. Nah, kita taruh di wadah pink dulu ya guys. Oke, sambil nunggu tuh. Sabo kita taruh di sini untuk sementara sambil akuariumnya kita bersihin guys. Sebelum kita masukin, kita sikat dulu guys sabo dengan apa namanya, sikat gigi. Nah, kita sikatin dulu si sabo supaya dia makin bersih guys. Nih. Ya, tampaknya dia bersiap-siap untuk gigit ya. Basah, ampun. Nah, sambil nyikat, kita sambil memberikan air mengalir guys, supaya kotorannya makin tersapu bersih, ya kan? Jadinya tempurungnya jadi makin kinclong guys. Kayaknya tadi ada beberapa percobaan Mimin digigit sama sabo guys. Tapi nggak masalah, yang penting kita hati-hati ya. Oke, Mimin buang air yang tadi dan kita lanjut sikat guys. Ya, kita lanjut ikat. Pelan-pelan aja ya guys saat kita menyikat kura-kura, karena kalau terlalu keras dia itu bisa apa namanya, bikin apa ya, sakitan lah. Jadi dia itu sebenarnya bisa merasakan apa yang disentuh di cangkangnya. Misalkan kita nyentuh cangkangnya ini dengan tangan, ya dia bisa merasakan gitu, apalagi disikat kayak gini. Dan untuk nyikatnya pakai sikat gigi kayak gini sudah cukup sih kalau menurut Mimin untuk ukuran kura-kura segini loh ya. Kalau ukuran segini Mimin rasa sikat gigi udah cukup banget lah. Ya lain lagi ya kalau kura-kuranya udah gede, mungkin 30 cm atau 50 cm, ya itu lain cerita ya guys. Oke, nampaknya si sabo ini lagi aktif banget. Tuh, dari tadi dia itu gerak aja. Kabur. Gak bisa. Oh, dia mau kabur guys. Gila. Dia mencari celah untuk kabur, tapi Mimin gak bakal biarin guys. Tenang aja. Habis itu kita balikin lagi guys sabo ke akuarium asalnya guys. Nah, jadi kamu bisa lihat sendiri nih, akuariumnya jadi bersih lagi guys. Dan dia tampaknya senang banget guys dengan tempatnya yang lebih bersih ini. Santuy. Ya mungkin dia kelaparan atau gimana ya. Dia itu tampaknya aktif banget. Soalnya kalau Mimin lihat sabo ini, kalau misalkan waktu kenyang dia itu males banget. Tapi kalau dia lapar ya, nih
kamu bisa lihat kalau dia lapar, dia itu kayak mencari sesuatu gitu, aktif ke sana kemari ya kan, berenang. Kalau dipegang dia agak berontak sedikit. Berbeda kalau misalkan mungkin dia agak kenyang gitu, dia kayak apa, lebih defensif, gak ngelawan tapi diam membantu guys. Ya kamu bisa lihat tuh, rahangnya serem banget guys. Untungnya masih kecil ya, jadi kalau misalkan kita nggak sengaja, yang seenggaknya nggak terlalu parah lah gigitannya ini. Nah, jadi Mimin udah lega, Mimin udah nguras air akuarium yang ada di sabuk guys. Tadi kita udah nyikatin juga. Dan dia itu dari tadi gigitin terus guys. Dan dia ya udahlah, dia emang bawaannya pura-pura aktif guys. Proses aklimasi selesai guys. Waktunya kita pindahin ke ember biru ini ya. Mimin angkat dulu kantong plastiknya. Mimin masukin ke ember biru ini dan nanti kita bakal pindah ke ruangan kamar. Yang satunya juga jangan lupa guys. Oke, Mimin ambil juga kantong yang satunya. Wah, berat banget guys, asli. Oke, Mimin udah taruh di ember ya, kedua kantong plastik. Dan waktunya kita pindahin dua ini ke ruangan kamar guys. Oke, plastik udah dibuka, waktunya Mimin serok ya. Dan kita pindahin ke akuarium guys. Oke. Kabur. Kita harus pelan-pelan ya guys. Kalau misalkan jaring-jaring gini, apalagi dia sampai berontak kayak gitu, jangan sampai dia loncat ya. Dan inilah giant trevally kita. Wah. Ini salah satu ikan favorit Mimin, atau kamu juga favoritin ikan yang satu ini? Tuh, keren banget kan? Ya, kamu bisa lihat nafasnya mungkin kelihatan kayak megap-megap gitu ya, lebih cepat. Karena mungkin itu bagian dari adaptasi ya. Dan itu juga hal yang wajar. Jadi kita tunggu aja proses adaptasinya dia. Ya, biasanya sih 1-3 harian lah, lebih cepat lebih bagus. Oke, kita buka plastik yang kedua guys. Nah, ini isinya ada 2 ekor giant trevally guys. Tuh. Dan jujur ini keren banget ya. Mimin nggak tahu ini kenapa kok pembagiannya yang satu 2 ekor, yang satu 1 ekor ya. Tapi yang jelas kita bakal serok nanti. Waktunya kita lepasin giant trevally dari jaring ini guys. Dan inilah teman kita yang baru lagi, yaitu giant trevally guys. Ya, tampaknya yang satu malah betah di jaring guys. Oke, udah keluar. Jadi giant trevally itu panjangnya bisa sampai 170 cm alias 1,7 meter. Dan beratnya sih maksimal bisa 80 kg. Tuh, kamu bisa lihat siripnya keren banget ya. Gak heran Mimin menjulukinya dia sebagai ikan bertubuh iblis guys. Jadi giant trevally ini sebenarnya hidup di lingkungan laut atau muara. Tapi kalau misalkan dia masih kecil, dia itu hidupnya di salintas rendah atau di sungai-sungai air tawar guys. Dan biasanya lingkungannya itu kayak ada batu-batu karang kayak gini. Nah, ini sangat disukai oleh si giant trevally ini guys.
Ini juga salah satu alasan kenapa Mimin menjulukinya bertubuh iblis guys. Tuh, kamu bisa lihat mukanya nyeremin banget ya. Tuh, kamu bisa lihat mukanya serem banget. Dan ini salah satu ikan yang paling garang menurut Mimin ya. Oke, kita lihat guys penampakannya Giant Trevally ini dari atas. Tuh, nampaknya ada 3 ya. Semua dari mereka bersembunyi guys. Makanya tadi kok nggak kelihatan ya. Apalagi tuh yang itu, dia bersembunyi di balik batu guys. Ya, jadi kalau ngomongin temperamen ya, Mimin rasa dia itu temperamennya baik ya, dan nggak jahil ke tankmate. Nah, cuman ada catatan yang harus kamu ingat bahwa Giant Trevally ini kalau lapar, takutnya dia itu makan tankmate-nya sendiri guys. Jadi pastiin tankmate-nya itu ya minimal sepadan lah. Kalau lebih besar dari dia lebih bagus. Ya, jadi jangan terlalu kecil kalau mau tankmate sama si Giant Trevally ini guys. Kalau ngomongin penyebaran wilayah ya, jadi dia itu berasal dari seluruh perairan tropis wilayah Indo-Pasifik guys. Jadi penyebaran wilayahnya ini luas banget deh. Kalau kita lihat-lihat, tuh kamu bisa lihat tubuhnya itu tipis banget guys. Ya, jadi tubuhnya ramping itu bikin dia bisa berenang dengan cepat ya. Bahkan dia itu suka muter-muter guys. Kalau dia itu lagi aktif banget. Cuma karena ini lagi adaptasi ya. Jadi dia lagi diam di suatu tempat dan Mimin maklumi. Tuh kamu bisa lihat dia itu sebenarnya ikan yang keren banget sih menurut Mimin. Dibantu dengan siripnya tadi ya. Jadi pergerakannya itu jadi lebih cepat guys. Nah, ini ada art service dan lain-lain ya. Tuh kamu bisa lihat. Dan Mimin harap si Giant Trevally ini dia bener-bener sesuai prediksi kalau dia ikan yang damai dan gak jahilin tankmate-nya guys. Dan mereka saling melengkapi guys. Archer fish itu berada di bagian atas karena dia tipe ikan atas. Terus Giant Trevally ini dia berada di bagian tengah karena dia ikan tipe tengah ya. Dan untuk leopard, bus, botia, dan ini Oxydoras yaitu ikan tipe bawah guys. Jadi dia menghuni area bawah. Nih buat kamu yang kangen sama Hujetagarnya Mimin, nih Mimin tunjukin nih. Jadi ini dia penampakan Hujetagar milik Mimin yang tinggal 1 ekor doang guys, karena yang satu lagi waktu itu kena tragedi Genghis-Khan guys, kasihan ya. Untuk makanannya sendiri sih dia itu sebenarnya macam-macam ya, bisa ikan kecil, cacing darah, dan lain-lainnya guys. Dan ini termasuk ikan yang rakus banget guys kalau makan. Nanti Mimin tunjukin deh. Ya udah guys, gitu aja dari Mimin ya. Semoga mereka semua bakal terus akur dan damai ya. Dan ini 1, 2, 3 mereka makannya lahap. Mereka biar beradaptasi dulu. Nanti kalau udah terbiasa, mereka bakal muter-muter keliling akuarium guys. Dan itu serunya si GT ini. Tuh kan, dia mulai bergerak ke sana kemari. Nanti sering berjalan waktu dia bakal semakin aktif guys. Ya kan? Semakin dia rakus juga. Nah, ini masih diam di tempat. Ya udah gak apa-apa guys. Mungkin segitu aja dari Mimin. Dan sebenarnya bakal ada unboxing lagi. Jadi tonton terus vlog-vlog selanjutnya ya. Oke, Mimin pamit. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dah.